butuh mobil nih buat bantu kerja kan. Soalnya kerja sales harus sana sini, dapat mobil gampang. Tapi kita pengennya, wah di mobil harus mobil yang bagus nih, biar tetangga lihat nih. Udah nyari BMW sekalian misalnya. Ya kelihatan sih, wah biar dilihat sukses. Tapi ternyata budget cuma sanggup Avanza atau Xenia kan. Akhirnya ngutang. Cuma tadi, biar dianggap keren atau dianggap sukses. Biar ada validasi orang lain. Nah tapi jadinya malah ngos-ngosan bayar utangnya. Mas Jonathan pernah ngalamin itu sendiri nggak? Kayak tadi dari misalnya kayak banyak komen, ya banyak yang positif, tapi terus kan ada yang negatif juga tuh. Ya. Terus jadi malah fixated atau terfokus sama yang negatifnya dan sampai mempengaruhi. Pernah. Ya apalagi kan kayak 10 tahun ya di sosmed gitu. At some point yang ironisnya kayak saya merasa aduh males, pengen delete akun, tapi kerjaan di sosmed juga susah juga. Ya udahlah, akhirnya saya mencoba berdamai aja. Oh oke, yang tadi ada orang-orang yang nggak setuju and that's fine. Ada orang-orang yang setuju juga, it's okay. Gitu kan. Justru kan kadang kita malah butuh validasi. Kita validasi, kita cuma mencari orang-orang yang setuju sama kita. Tapi kita menihilkan orang-orang yang nggak setuju. Bukan kayak apa sih lo gitu. Nggak gitu juga. Mungkin di satu sisi kita harus melihat bahwa mereka mempunyai value yang beda gitu, dibesarkan dengan nilai yang berbeda, and that's okay gitu. Masalahnya bukan di kita, masalahnya di mereka. Kan sesimpel misalnya saya Kristen gitu ya, saya Kristen makan babi ya nggak apa-apa di ajaran saya gitu. Tapi di teman-teman yang Muslim mungkin itu haram, and that's okay gitu loh. Ya dua-duanya ya bisa jalan masing-masing gitu kan, nggak harus dipaksakan. Yang penting apa, kita harus mengerti, toleransi aja. Oh ya udah nilaimu begitu, aku hormati. Oh ya udah nilaimu begitu, aku hormati. Ini ibarat lagi misalnya ada ya musik dangdut sama rock aja bisa berantem gitu. Apa sih dangdut? Rendahan apa segala macam. Apa sih rock pemuja setan apa segala macam, bisa jadi kan. Padahal sebenarnya ya udah masing-masing menghormati aja. Oh kamu sukanya dangdut, bagus gitu. Go ahead gitu. Silakan. Oh kamu sukanya rock, bagus. Silakan gitu. Jadi akan lebih baik kalau misalnya kita ada semacam apa ya? Toleransi selera. Selera juga harus ditoleransi, kan cuma agama gitu kan. Mau makanan, mau baju, fashion gitu. Mau apa juga. Kan lebih baik kalau kita ada itu. Menurut Mas Jonathan, why do you think this happen gitu? Sampai sekonfrontatif itu. Itu yang sampai belakangan ini yang diomongin, wah netizen di Indonesia katanya kalau ngomong paling pedas, paling kan sempat heboh belakangan ini. Ya, oh ya disclaimer ya, this is my personal opinion. Mungkin butuh validasi lagi. Tapi kalau dari yang gue lihat itu, orang Indonesia itu memang kita chatty person, kita ramah, kita terbuka, gitu kan. Ibaratnya sosial media itu kayak tukang sayur di komplek. Ada tukang sayur tok ngetem di situ. Oh ibu-ibu semua ngumpul, beli sayurnya 5 menit, ngobrolnya setengah jam. Gitu kan. Nah ini juga sosial media itu memang menjadi wadah di mana kita bisa interact with people gitu, membangun komunitas gitu. Tapi di satu sisi juga kita tidak mengerti cara menyikapi sosial media dengan lebih dewasa. Kenapa? Ibaratnya gini sih, teknologi kan berkembang jauh pesat ya, tapi otak manusia kan segitu-segitu aja gitu. Kita mengira ya udah ada sosial media, oh kita bisa pakai semau kita. Tapi nggak juga gitu kan, kita harus hati-hati juga. Jangan sampai misalnya kita nyinggung opini orang lain, jangan sampai malah kita sok nimbrung. Ada orang kan misalnya percakapan kita malah jump in, sok asik lagi tuh, belum tentu orang juga nyaman dengan itu. Cuma memang karena tidak ada konsekuensi langsung ya, dalam artian kalau kita ngomong gini, kalau misalnya saya menyakiti kan, wah marah, bisa jadi saya ditonjok misalnya, atau bisa jadi suasana tidak enak. Jadi ada konsekuensi yang langsung yang harus saya hadapi. Tapi kalau sosial media nggak ketemu langsung, jadi ya kayak kita merasa lebih bisa seenaknya gitu loh. Dan makanya jadi kayak banyak orang juga yang apa ya, jadinya malah lebih tendensinya ke arah hate speech lah, atau they just want to feel better with themselves, merasa lebih superior dengan merendahkan orang. Itu kan misalnya ada 2 cara, misalnya ketika kamu mau jadi bangunan tertinggi,
di kota itu kan misalnya. Cara pertama ya kamu bangun gedung kamu biar lebih tinggi dari yang lain, atau yang kedua hancurin bangunan-bangunan lain biar kamu tinggal kamu jadi bangunan tertinggi gitu kan. Nah kalau saya sih lebih cenderung suka cara yang kedua, cuma memang kayaknya banyak orang yang tadi. Cara yang kedua artinya? Cara yang pertama yang meninggikan ya udah kita bangun diri kita sendiri gitu, biar kita jadi lebih baik gitu, bukan dengan menghancurkan orang gitu kan. Nah ini pun kayaknya kalau Indonesia, orang-orang Indonesia juga mungkin kebanyakan, nggak semua. Nah kalau kita lihat di Indonesia sendiri mungkin perkembangan emosionalnya juga kurang dilihat ya. Selama ini juga di sekolah kita belajarnya mostly soal apa? IQ, gimana caranya ngembangin IQ, gimana caranya jadi lebih pintar, itu kan secara intelligence. Tapi secara emosional gimana? Kita nggak diajarin cara berkomunikasi dengan baik, gitu. Cara misalkan sekarang banyak kayak kalau yang marahan diem-dieman, atau misalnya sama pasangan aja, suruh yang kamu kenapa marah ya? Ya pikirin aja sendiri gitu. Daripada mengkomunikasikan, kita disuruh menebak-nebak gitu. Nah ini juga yang mungkin terjadi kepada sebagian besar orang Indonesia. Kita jadi secara emosional belum terdevelop dengan baik gitu. Ini terbawa ke ranah digital dan sosial media. Gimana caranya berinteraksi dengan orang secara digital? Gimana caranya kita masih bisa ada etika yang perlu kita pahami di situ, ada yang perlu kita jalani gitu kan, bahwa ya itu bukan berarti langsung so asik, bukan berarti langsung merendahkan. Ini juga kan yang saya bilang tadi, kita perlu pendewasaan dalam teknologi juga, dalam sosial media. Gak semua hal yang terjadi di internet itu benar. Itu kan yang terjadi dengan hoax kan? Iya. Hoax, ada orang bikin website atau apa, websitenya namanya nggak jelas gitu, berita terkini terpercaya.com misalnya gitu. Terus ya itu kan terjadi dengan orang tua kita, di mana mereka kayak, wah ini berdasarkan website ini infonya gini-gini, bohong tuh gitu kan, nggak mungkin bohong, ini ada di internet kok gitu. Nah itu kan juga kita perlu belajar lagi sebenarnya, kita perlu belajar lagi sehingga kita mengerti, teknologi itu seperti ini, digital dan sosial media itu seperti ini. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang harus kita percaya, apa yang tidak boleh kita percaya gitu. Bahkan dulu pun banyak teman saya yang ketipu sampai diperas berapa belas juta gitu dari orang-orang di sosial media yang kayak temenan kan, padahal nggak pernah ketemu, temenan akhirnya dekat, terus ujung-ujung butuh bantuan, hidup susah minjam duit gitu. Udah dipinjemin duit, habis itu hilang aja orangnya. Gitu. Nah ini kan banyak juga. Jadi kayak modus-modus yang. Iya modus-modus. Mau minta pulsa aja kan? Iya. Itu banyak banget ya ketipu, padahal kan dipikir-pikir kayak, ya ini kan, ya gitu ya. Oh iya ini penipuan ya. Tapi ketika itu terjadi baru-baru banyak yang ketipu. Gitu. Ya ini bisa diaplikasikan ke semua lah, ke digital dan sosial media, bahwa teknologi berkembang. Kita juga harus bisa mengikuti. Kita juga harus bisa mengerti. Harus bisa berkembang juga. Gue agak mungkin banting setir sedikit sekarang ya. Tadi bicara soal berkembang ini, dan tadi Mas Jonathan bicara soal secara emosional kita juga perlu bertumbuh, perlu belajar gitu ya. Dari perjalanan Mas Jonathan sendiri, kalau perkembangan secara emosional seperti apa Jonathan N dulu dan sekarang itu, pendewasaan secara emosional seperti apa pembelajaran yang didapatkan? Jadi kayaknya dulu itu saya itu emotionally driven banget, terutama dalam hal cinta. Wow. Ya kita semua pernah bucin ya. Ya itulah. Jadi banyak keputusan hidup saya itu didasari oleh pertimbangan pasangan gitu ya. Pasangan, dan juga waktu itu saya tidak menyadari bahwa saya beberapa kali terjebak juga di hubungan yang toksik. Itu hubungan yang toksik gitu kan. Dan dari situ pokoknya jadi merenung aja, man. Pas putus tuh ngerenung kayak, kok kisah cinta gue gini-gini amat ya, kayak masalah gitu. mulu ya, iya jadi berulang. Terus kayak mencoba mengerti patternnya gitu. Ternyata dulu gue itu tertarik ke cewek-cewek yang problematik.
Tuh. Dalam artian tadi, memang motivasinya tuh ingin nolong orang. Jadi ketika ngeliat cewek yang problematik gitu kan, oh yaudah deh gue bantu biar lo juga jadi keluar dari problem, jadi lebih happy segala macam. Ternyata malah gue yang seret gitu. Gue yang terseret dan waktu itu ketika gue menyadari dan gue mulai ya udah berbenah dulu, mulailah baca-baca gitu. Ya gimana caranya handle stres, gimana caranya bisa critical thinking, lebih berpikir jernih juga gitu. Gimana caranya agar kita lebih punya ownership dalam hidup gitu. Sampai akhirnya gue berpendapat hidup gue yang mengendalikan gitu. Jadi emosi gue yang mengendalikan. Kan ada dulu tuh ketika misalnya putus gitu, bisa sangat masokis dalam artian kayak wah sedih sih tapi menikmati juga gitu loh. Menikmati kesedihan itu dulu sampai nulis blog dulu, apalagi zaman kuliah misalnya putus gitu, nulis blog. Kan sebenarnya kalau nulis blog itu bahayanya menurut gue waktu itu adalah kita seperti mengingat kembali kisah yang sedih. Sedih dituangkan ke tulisan kan diingat lagi ketika nulis. Ketika proofreading dibaca lagi, keinget lagi. Udah di post dibaca lagi, keinget lagi. Ya udah kayak di situ-situ aja terus hidupnya gitu. Jadi ini ditulis bukan kayak refleksi, tapi literally ini yang terjadi gitu. Betul, ya itu dan itu kan versi gua. Iya. Sudut pandang gua. Dan gua melihat kayak ini nggak sehat. Akhirnya waktu itu kayak stop nulis dulu, jadi lebih plong gitu kan. Karena yang tadi nggak mengingat yang sedih-sedih doang gitu, tapi jadi lebih mulai ada kendali dalam hidup gitu. Dan juga mulai berpikir untuk gimana caranya gue bisa mengendalikan emosi gue dengan baik ya gitu. Yang tadi hidup gue yang mengendalikan emosi gue. Maaf banget gue potong, gue sebelum melanjut situ tadi kan sempat ada masa kayak menikmati kesedihan itu gitu. Apa titik di mana gue nggak bisa kayak gini lagi gitu? Ya, titiknya itu karena gue merasa hidup gue gitu-gitu aja. Gitu loh. Dan kayak ketika menikmati kesedihan itu kan lo jadi dwell di situ-situ aja, kayak berdiam diri gitu. Murung ya udah mau murung sampai kapan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kan momen aware sampai itu, kok gue gini-gini itu apakah ada trigger tertentu atau kayak karena sekedar again and again terjadi atau ada momen tertentu? Kayaknya sedikit demi sedikit terjadi ya sampai kayak ya udah kayak numpuk terus kayak ya udahlah, gue harus melakukan sesuatu. Oke. Dulu kan sebelumnya aduh kok hidup gue gini-gini aja tapi tetap gitu. Gitu. Nah dari situ pun mulai gimana caranya gue bisa mengendaliin emosi. Jadi dari situ gue ya baca-baca buku apa segala macam, dan menurut gue sekarang ya mau emosi apapun gue yang mengendalikan gitu. Ketika misalnya kan ada orang yang misalnya putus nih terus jadi jatuh sakit gitu kan. Gara-gara lo mutusin gue maka gue jadi kayak gini. Nah sekarang kan salah sebenarnya, gara-gara gue membiarkan diri gue gak makan gitu misalnya atau sedih berlarut-larut maka gue menjadi sakit. Jadi it's about what we do, ownership with our life gitu loh. Mengambil kembali tanggung jawab itu kepada diri sendiri. Betul. Bukan dilempar ke orang lain. Betul, dan ketika gue berpikir seperti itu, gue jadi merasa lebih punya kendali dalam hidup. Gue bisa mengarahkan hidup gue ke arah yang gue mau dibanding kayak udahlah terserah kemana hidup akan membawa gitu. Bukan berarti lo nggak boleh santai, ya boleh juga. Tapi kan kita juga perlu menyadari bahwa kita punya kendali. Ibaratnya juga kan kadang misalnya di Jakarta ya, kita pagi-pagi misalnya ada meeting jam 10 gitu. Wah, udah ternyata baru bangun jam 8:30. Wah, mandi segala macam jam 9, keluar kantor macet. Keluar mau ngantor keburu macet. Nyampe kantor 10:30. Marahin gitu kan. Kok telat gitu? Macet, Pak. Nah, itu kan sebenarnya kita mau buang body. Nah, tapi kalau diruntut, masanya kenapa kita telat? Mungkin karena kita bangun jam 8:30. Kenapa kita bangun jam 9? Mungkin karena tengah malamnya nonton drama Korea sampai jam 3 subuh gitu. Nah, itu kan kalau kita tahu, habit-habit seperti ini ya sebenarnya kalau gue kendaliin, mungkin kalau gue tidur jam 8 atau jam 10 lah, gue bisa bangun jam 6. Bisa bangun jam 6, ada waktu buat gue mandi, bersiap-siap, lebih santai, sehingga gue tidak telat meeting.
Jadi hal-hal yang seperti ini sebenarnya perlu kita sadari bahwa hidup kita itu kita yang mengendalikan. Tentu saja ada faktor-faktor luar ya, dan faktor luar bukan berarti kayak ya kayak mau dibilang 2020 kayak wah gue akan bikin bisnis, gue akan gini, tiba-tiba corona, hancur semua ya. Itu juga kan ada faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Nggak apa-apa itu faktor luar. Yang penting dari kita gitu, apa yang bisa kita kendalikan dari diri kita. Gitu. Nah gitu. Jadi itu pun nyampe ke situ juga kayaknya butuh tahunan waktunya. Karena ini kan apa ya? Gue bisa dibilang gue itu anak bungsu, jadi gue dimanja orang tua. Gue dimanja orang tua. Kan dulu gue mau kerja di Singapura, gue nggak dikasih. Karena nyokap nggak mau jauh-jauh. Sampai nangis waktu itu kayak, ngapain sih kerja di Singapura? Bandung aja. Bandung nggak ada kerjaan. Dikit kerjaan di Bandung gitu kan. Nah, sampai akhirnya waktu itu kayak ada ibu pendeta datang ke rumah mendoakan gitu. Akhirnya nyokap rela melepas gue. Seperti itu gitu. Tapi ketika gue udah kerja di Singapura, ngirimin duit bulanan, nyokap santai-santai aja gitu. Ya itulah. Tapi gue terbiasa mau dibilang hidup enak juga bisa. Meskipun sebenarnya kayak gue pengen lepas, tapi tidak dilepas gitu. Nah, jadi mungkin gue baru bisa merasakan, gue bisa menjalani hidup yang gue mau itu setelah gue usia 24-25 mungkin. Gitu loh, ketika gue mulai ada jarak dengan nyokap gitu, ketika gue mulai tinggal di Singapura gitu kan sebelumnya basically gue sama orang tua gue terus gitu. Bahkan kalau mau nginep di kampus tuh gue nggak dikasih, mau jam 2 subuh dijemput deh gue gitu kan. Nah tapi iya, kemudian sekarang gue kayak oke, gue bisa mendesain hidup apa yang gue mau gitu, dan mulai mengurangi bagian ikut campur dari orang tua lah. Maksudnya ya mereka selalu bisa memberikan masukan, tapi in the end I'll take that as a consideration, tapi keputusan tetap gue yang ambil gitu. Mendesain hidup gue. Ada orang juga yang kadang suka hidup itu ngalir men gitu kan. Pendapat Mas Jonathan gimana sama? Gak apa-apa, sebenarnya kan gini, ibaratnya gini, kita berdua nih, Li jalan-jalan yuk, jalan-jalan kemana? Ngitar-ngitar aja. Oh, ya udah deh, oke. Nah, if you're okay with that, it's okay. Tapi kan ya mungkin kayak selama 2 jam ya kita akan ngitar-ngitar aja tanpa tujuan. Ada orang yang nggak apa-apa, yang penting kita masih bisa ngobrol di jalan, kita ada suasana baru, ngeliat pemandangan, and that's okay. Silakan. Ada orang yang kayak apaan sih? Ngapain buang-buang muter-muter ngabisin bensin? Mending kita kemana gitu, ke kafe apa kayak, duduk ngobrol gitu, mesen apa, atau misalnya ke Monas kayak naik ke atas gitu, atau ke Ancol gitu kan. Ada yang butuh destinasi, kenapa? Biar mereka lebih merasa punya arahan. Oh, saya harus ke situ, saya jadi bisa menstrategikan lebih baik. Itu juga boleh. Nah ini kan sebenarnya approach berbeda-beda. Nah kebetulan gue merasa lebih enak kalau gue tahu yang gue mau. Gitu. Ibaratnya tadi, misalnya gue itu dulu gue pengen punya rumah sebelum usia 30, rumah sendiri. Ya mungkin ada bagian di mana gue pengen lepas dari orang tua ya, karena tadi diomong terus, udah amat gue pengen tinggal sendiri misalnya. Gitu. Akhirnya gue pengen rumah di usia 30 dan itu kan jadi tujuan. Jadi kayak gue juga bekerja keras mengumpulkan uang gitu, financial planning agar bisa membeli rumah tersebut, dan akhirnya kebeli, lumayan. Ada orang yang kayak ya udahlah santai aja, ya nggak apa-apa juga. Cuma kan konsekuensinya gini, ibaratnya tadi muter-muter, itu kan bisa jadi kamu malah kehabisan waktu, bisa jadi buang-buang waktu. Tiba-tiba misalnya udah muter-muter 2 jam, kayak gimana kalau kita ke Ancol? Oh boleh tuh, tapi kitanya udah di Bintaro. Udah di Bintaro. Dan tutup bentar lagi. Terus pas ke Ancol ya udah jam 9 malam, tutup gitu. Nah, if you're okay with that, go ahead gitu loh. Ada orang kan kayak malah sampai kan telat nih, harusnya gini-gini, malah jadi ngedumel. Tuh. Nah bagian itunya juga sebenarnya balik lagi, hidup dengan tujuan itu bisa jadi lebih fokus, bisa membantu kita mencapai tujuan tersebut. Tapi memang kalau kita mau lebih go with the flow, go ahead. Tapi konsekuensinya kan adalah tadi, ada kemungkinan kamu malah jadi membuang waktu atau tenaga gitu, atau juga uang. Kalau kamu nggak masalah, silakan.
gitu. Jadi pilihan kembali ya, dua-duanya Betul. pilihan dan tiap pilihan ada konsekuensinya masing-masing. Betul, and I think that's what adulting means. Ya. Adulting itu adalah kita tahu jalan hidup yang kita ambil, pilihan hidup yang kita ambil, dan konsekuensinya apa. Gitu. Jadi sehingga kita tidak menyesali keputusan tersebut. Dan misalnya kayak banyak juga teman-teman gue yang perempuan misalnya, gue pengen nikah sebelum 30, kenapa? Karena teman-teman gue udah pada nikah semua, udah 25-26, mereka udah pada nikah, gue yang belum gitu kan. Atau misalnya nanti kalau cewek usia 30 dianggap gak laku gitu kan. Karena opini masyarakat seperti itu gitu. Mereka merasa tertekan dan akhirnya mereka ya udahlah gue nikah, tapi sebenarnya mereka bukan itu yang mereka mau. Iya. Itu karena peer pressure. Nah, terus kemudian ketika menikah malah jadi nggak lepas, nggak happy ngejalaninnya. Karena yang balik lagi, sebenarnya ini bukan yang mereka mau, tapi ini yang mereka lakukan untuk menghindari peer pressure. Nah kan sayang misalnya seperti itu. Tapi ketika kamu tahu, oh iya memang saya mau menikah karena saya ingin mendambakan keluarga yang harmonis, itu impian saya. Kan ada orang yang kayak, oh gue pengen mimpinya keliling dunia, gue pengen jadi CEO. Ada orang yang kayak, gue pengen hidup dengan keluarga yang sederhana aja. That's okay, gak ada yang salah. Atau, mimpi tiap orang kan very personalized. Nah yang penting, oke, ketika kamu tahu mimpi kamu, maka ya udah lakukan jalan menuju ke situ, jalani aja. Tetapi jangan sampai kayak gue lakuin ini karena orang lain. Padahal konsekuensinya adalah kamu yang menerima, bukan orang lain yang menerima. Gitu. Nah that's part of adulting. Yang kita juga harus tahu motivasi kita apa, konsekuensinya apa. Selama kita masih bisa menerima, silakan. Kalau dari pengalaman Mas Jonathan saat orang banyak konsultasi tuh via telepon atau mungkin bahkan yang non telepon pun juga gitu misalnya. Dari begitu banyak ada nggak pattern juga, kita bicara pattern pola tertentu, biasanya yang paling sering jadi isu apa? Sebenarnya satu hal, mungkin ini apakah Indonesia ya atau nggak tahu deh, mungkin di luar juga terjadi. Kita itu terlalu peduli sama opini orang lain, gitu. Di satu titik kita jadi mempertanyakan keinginan kita sendiri, mimpi kita sendiri. Kayak tadi misalnya yang menikah, atau misalnya sesimpel ini deh, nonton bioskop sendirian, gitu kan? Ih, nonton bioskop sendirian, gak laku apa, gak ada temennya apa gitu. Kamu pengen nonton bioskop sendirian? Ada film nih, oh bagus banget, tuh tapi nggak ada temennya. Aduh kalau gue nonton sendiri nanti orang bilang apa? Akhirnya jadinya nggak nonton, terus filmnya keburu turun, terus nyesel. Oke, itu loh. Yang sayang sekali bahwa kamu terlalu peduli opini orang lain. Ya sebenarnya orang lain juga minggu depannya udah lupa, gitu. Dan mereka juga nggak peduli amat Kak, dengan hidup kita gitu. Jadinya kita malah melewatkan kesempatan dalam hidup. Dan misalnya lagi, dan ini juga bisa jadi malah membuat kita terjebak ke keputusan yang salah. Misalnya butuh mobil nih buat bantu kerja kan, misalnya kerja sales harus sana sini, dapat mobil gampang. Tapi kita pengennya, wah di mobil harus mobil yang bagus nih, biar tetangga lihat nih. Udah nyari BMW sekalian misalnya. Ya kelihatan sih, wah biar dilihat sukses. Tapi ternyata budget cuma sanggup Avanza atau Xenia kan, akhirnya ngutang. Cuma tadi biar dianggap keren atau dianggap sukses, biar ada validasi orang lain. Nah tapi jadinya malah ngos-ngosan bayar utangnya, gitu. Malah bisa jadi keuangan malah jadi berantakan, hanya karena kita butuh validasi orang lain, gitu. Jadi kayak I think we're trying too hard to impress people we don't like, gitu. Padahal ya mereka juga nggak peduli-peduli amat. Nah ini kan, jadi akan lebih baik ketika yang tadi adulting berarti kita sebagai seorang yang dewasa mengerti tujuan hidup kita, mengerti konsekuensinya apa, dan ya udah kita take ownership, kita jalani aja hidup yang kita mau. Selama nggak merugikan orang lain nggak masalah kok. Kan, kecuali jalani hidup yang mau, oke gue mau jadi begal, wow, jangan gitu juga. Passion gue di situ. Passion gue di nyolong motor, wow, nggak gitu. Gitu. Oke. Sorry, artinya kembali ke pertanyaan tadi,
apakah yang Mas Jonathan maksud kebanyakan pertanyaannya itu atau yang dikonsultasikan permasalahannya itu lebih karena itu kah, karena pendapat orang lain itu gimana, ke arah situ kah? Iya, iya. Mostly seperti itu. Yang tadi, dia jadi mempertanyakan maunya apa. Gitu. Atau kedua, ada masalah-masalah gitu kan. Masalahnya biasanya timbul karena itu tadi. Sebenarnya itu bukan hal yang mereka mau. Jadi mereka nggak terlalu mikirin soal ini gitu. Adalah gue jalani aja. Tapi nggak mikir, oke, apa yang bisa terjadi ya. Bukan berarti kayak jadi overthinking, enggak. Tapi kan lebih baik ketika kita memulai sesuatu juga, ya udah pikirin dulu. Plan A, plan B, plan C gitu. Ibarat ada uang nih, saya ada uang, oh bikin bisnis. Padahal kayak bikin bisnis itu menurut saya susah. Satu sisi kita harus bisa develop produk yang bagus, harus bisa jualnya juga, gitu kan. Kayak ya sales dan marketing lah, you name it gitu. Kalau ini aja kita nggak ngerti, langsung bikin, ya iya kalau misalnya, oh produknya misalnya makanan gitu, makanannya enak banget, orang-orang ngomongin jadi kayak free marketing for us gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ada yang tahu gimana? Kalau misalnya kita, ya udahlah bikin di warung depan rumah. Tapi kita nggak ngerti cara marketingnya gimana. Susah juga. Gitu. Jadi as much as I like people to become entrepreneur juga, mulai bisnisnya sendiri. Cuma ini kan very risky business. Returnnya bisa lebih gede, betul. Tapi kan high risk, high return. Resikonya juga bisa jadi lebih gede. Gitu. Banyak bisnis pandemi aja, semua pada bangkrut. Kenapa? Karena ya itu mereka nggak ngerti soal, oh gue ternyata harus nyimpan dana cadangan ya. Dana darurat buat bisnis juga perlu. Gimana caranya, misalnya ketika bisnis nggak jalan dengan baik, dalam 6 bulan, dalam 1 tahun, gue masih bisa beroperasi. Gitu. Itu kan juga harus dipikirin. Tantangan terbesar menurut Mas Jonathan kalau bicara soal becoming entrepreneur gitu ya, itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya teknis, kayak tadi marketingnya kah, mengurus keuangannya kah, atau kepada hal-hal lebih sifatnya psikologis sebagai seorang entrepreneur, kalau dari pengalaman atau Mas Jonathan sendiri maupun yang konsult. Si A dia jadi CEO sukses, gue biasa aja. Si B dia punya keluarga bahagia, gue gini aja. Si C dia udah keliling dunia, gue gini aja. Itu kan lebih parah lagi. Kita ngambil kesuksesan semua orang, kita hantemin ke diri kita sendiri gitu. Lu sehat bro.